Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula al-ahya lahalakal amwat. Kalaulah tidak karena bantuan orang yang masih hidup, kata Nabi kita, akan kesulitan besarlah orang yang sudah wafat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, keluarga kaum muslimin Los Angeles, Amerika Serikat yang dimuliakan Allah SWT. Kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Dalam Islam diajarkan bahwa kematian itu satu hal yang niscaya. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup selama-lamanya. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Kapan itu tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru lahir mati. Ada yang di dalam perut ibunya sudah mati. Ada yang bisa hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada yang 1050 tahun seperti Nabi Adam alaihissalam. Ada yang 950 tahun umurnya baru mati seperti Nabi Nuh dengan Siti Hawa istri Nabi Adam alaihissalam, itu wafatnya umur 950 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun. Dan Rasulullah memberitahu pada kita, umur umatku kata Nabi itu antara 67 tahun, 60 sampai 70 tahun. Ma baina sittin wa sab'in. Around 60s to 70s. Jadi hanya sekitar 60-70 tahun umur umat Islam. Ada satu-satu nanti yang umurnya 80, 70, 90, tapi tidak banyak. Paling satu orang, dua orang. Rata-rata normally 60s to 70s. Ada yang seumur dunia baru mati, seperti iblis. Iblis itu ditiup sangkakala baru mati. Jadi dia selama hidup dunia dia hidup. Ditangguhkan, dia minta ditangguhkan. Ya, maka ditangguhkan oleh Allah hatta yauma yub'atsun, sampai hari kembali, hari kiamat. Ada yang 5.000 tahun seperti jin. Jin itu bisa 4.000 sampai 5.000 tahun. Kemudian mati. Jin dari api diciptakan. Umurnya 4.000 sampai 5.000 tahun. Ya, sama dengan setan. Setan itu jin yang kafir. Jin yang kafir disebut setan. Kalau jin yang beriman disebut jin. Jin ada yang beriman, ada yang Islam. Dan jin juga digoda oleh setan. Kemudian ada yang sampai dunia kiamat belum mati. Seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dengan malaikat maut. Ini setelah ditiup sangkakala nggak mati. Yang niup sendiri Israfil nggak mati. Jadi ada 4 malaikat tidak mati. Ditambah malaikat yang memikul arash juga tidak mati. Kemudian Allah matikan semuanya. Allah sendiri yang mematikan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat maut dimatikan oleh Allah. Setelah itu Allah berfirman, akulah yang hidup, ana uhyi
wa ana umit. Aku yang hidup dan aku menghidupkan, aku mematikan. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Waktu itu. Nanti kemudian Allah hidupkan malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil disuruh meniupkan sangkakala kali kedua. Maka hiduplah seluruh yang pernah hidup. Manusia yang pertama dihidupkan Nabi Muhammad SAW. Menyusul Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dalam satu hadis qudsi ketika sangkakala ditiup, aku hidup. Ketika aku masih antara sadar dengan tidak, aku berdiri, kulihat Nabi Musa sudah bersandar di kaki aras Allah. Artinya Nabi Musa juga sudah hidup. Aku tidak tahu siapa duluan, aku atau Nabi Musa. Itu tawaduknya Rasulullah. Pasti duluan Nabi. Karena Nabi sudah berdiri, Nabi Musa masih bersandar. Ya, dari situ kelihatan. Tetapi Nabi itu memang begitu tawaduk. Ketika aku berdiri antara sadar dengan tidak, kulihat Nabi Musa sudah bersandar di kaki aras. Aku tidak tahu apakah aku atau Nabi Musa lebih dulu diciptakan. Tawaduknya. Kalau akal kita udah jelas. Siapa duluan? Yang masih bersandar atau yang sudah berdiri? Ya. Tapi itu nggak perlu didebatkan. Yang jelas Nabi Muhammad hidup dan seluruh kita dihidupkan. Baru nanti kita akan diadili. Ini tentang kematian. Mati itu kadang-kadang dalam bahasa Arab disebut mati. Asal kata maut, mata, mati. Idza mata ibnu Adam, kalau telah mati anak Adam. Nah, Nabi pakai mati. Allah juga pakai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Jadi mati nggak kasar. Kadang kita ini karena lama dijajah Belanda, kita bilang, kue orang jangan bilang mati, mati itu kasar. Kue orang mesti bilang meninggal. Meninggal itu nggak jelas artinya. Bisa meninggalkan rumah, bisa meninggalkan anak istri, bisa meninggalkan pekerjaan, bisa meninggalkan kantor, bisa meninggalkan dunia. Meninggal dunia. Kalau mati jelas artinya satu itu. Apa itu mati? Pedot nyawamu. Mati itu cuma satu aja. Kalau cabut nyawamu, matilah udah. Habis. Nah, jadi jangan bilang mati itu kasar, karena itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Bahkan kita sholat kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba ganti besok, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal lillahi rabbil alamin. Kan batal sholatnya. Jadi jangan bilang kasar, itu bahasa Al-Quran. Mati itu satu artinya. Nyawa kita dicabut. Siapa yang nyabut? Kadang Allah langsung. Menurut Quran Allah yatawaffakum. Allah mematikanmu langsung. Kadang-kadang Allah utuskan malaikat maut. Ya, malakul maut wukila bikum. Yang diwakilkan Allah untuk nyabut nyawamu. Kadang-kadang tawafathum rusuluna. Kadang-kadang dimatikan oleh beberapa orang malaikat. Jadi ada 3 cara di dalam Al-Quran mati itu. Pertama Allah matikan langsung. Seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail kan Allah langsung yang mati. Malaikat maut, siapa yang nyambut nyawanya. Dalam satu kitab dituliskan. Ketika hari kiamat, tinggal malaikat yang 4, Allah berfirman kepada malaikat maut, malaikat maut, coba kamu pergi cabut nyawamu sendiri. Malaikat maut pergi antara 2 bukit, di akhirat sana lah ya, di alam sana, di langit sana, dicabutnya pelan-pelan banget, jerit. Malaikat maut bilang sakit banget, gak tahan. Kalau tahu begini aku gak mau nyabut nyawa orang beriman, sakit. Rupanya kalau nyabut orang punya enak aja ya, cercot gitu kan. Coba cabut sendiri. Nyabut kuku orang tuh dokter enak aja, sabar bu, aduh, sabar, ceket. Coba cabut kukunya sendiri coba. Ternyata nyabut sendiri nggak enak. Allah matikan. Malaikat maut siapa yang nyabut kalau nggak Allah? Ada yang diutuskan malaikat maut nyabut. Malaikat maut punya wajah 4. Wajahnya 4. Kalau dosomuko wajahnya 10. Rahwana wajahnya 10. 10 doso 10 apa 8?
10 dosa muka. Kalau malaikat maut 4. Wajahnya yang paling cantik malaikat maut ada di ubun-ubun. Wajah yang paling cantik di ubun-ubun. Jadi kalau nabi-nabi, rasul-rasul dicabut malaikat maut pakai wajah yang di ubun-ubun. Sehingga yang didatangi seneng, ganteng. Makanya sampai sekarang kita kalau hormat sama orang yang kita pakai bukan wajah yang ini, wajah yang ini. Arigatou gozaimasu. Good morning. Ya kan? Selamat pagi. Pakai yang ini. Ya kan? Jumpa bos. Assalamualaikum bos. Belum dapat THR. Pakai wajah yang di sini itu wajah kehormatan yang di ubun-ubun. Kita membungkukkan badan, memperlihatkan ubun-ubun kita, tanda kita hormat sama orang. Begitu juga malaikat maut, kalau mematikan orang-orang soleh dari golongan nabi-nabi dan rasul-rasul, he uses his face in this place, yang di kepala. Kalau wajah yang kedua, wajah yang normal ini, wajah yang sekarang yang kayak kita punya ini wajahnya cantik juga, ganteng juga, tapi tidak seganteng yang di ubun-ubun. Biasanya dipakai untuk mematikan orang-orang soleh dari golongan kaum muslimin. Dia akan ucapkan assalamualaikum, selamat atasmu. Kalau orang Jawa ya kalau nuwun gitu. Tuh, kita nanya, who are you gitu ya. Kalau orang Jawa sampai niki sinten? Kalau niki malaikat maut. Oh, malaikat maut. Nggih. Arep ngopo? Ya, medhot nyawamu. Saya ini mau nyabut nyawamu. Kemana kita? Saya mau dibawa kemana? Ke surga. Kamu orang soleh, saya mau bawa ke surga. Maka pada saat itu juga ditunjukkan surga di matanya. Anak istrinya nungguin di sebelahnya, nggak tahu itu kalau malaikat maut sudah datang. Dia lihat malaikat, orang yang hidup nggak lihat, orang yang sakaratul maut lihat. Malaikat maut datang. Jadi mata orang mati dan mata orang sakaratul maut itu jauh lebih tajam dari mata orang hidup. Orang hidup nggak bisa lihat malaikat. Orang mati sudah ketemu malaikat. Malaikat maut, mungkar nakir dikubur sudah ketemu. Yang ngubur nggak tahu kalau yang dikubur sudah ngomong sama malaikat mungkar nakir. Saking tajamnya matanya. Fa basaruka yaumal hadid. Hari ini matamu lebih tajam dari mata pedang. Your sight is very very sharp. Setelah wafatmu. Jadi waktu mau mati aja udah datang malaikat maut. Kalau orang soleh dikasih salam, assalamualaikum. Kita akan berangkat ke surga, itu surganya. Dinampakkan itu. Itu di Quran ditulis ya. Ditulis Quran di surah Hamim As-Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini Quran surah Hamim As-Sajadah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, mengucapkan la ilaha tsumma istaqamu, kemudian dalam waktu yang lama. Summa itu kemudian dalam waktu yang lama. Kalau dalam waktu yang pendek, fa. Kemudian bahasa Arab dalam waktu yang pendek, in the short time, we use fa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. If Allah Subhanahu wa taala want to create something, he just say kun fayakun. Jadi maka jadilah. Fa itu pendek. Kalau summa lama, summa istaqamu. Kemudian lama istiqomah dengan la ilaha illallah itu, enggak tukar-tukar. Dari lahir sampai mati. 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun dari langit. Nah, turun dari langit malaikat-malaikat. Ngapain? Menjaga kita. Orang yang istiqomah ini dijaga pagi, siang, malam. Tidur dijaga, berjalan dijaga, cari nafkah dijaga, sakit dijaga, mati dijaga. Ketika kita mau mati, kalau kita istiqomah dengan la ilaha illallah, turun malaikat-malaikat
ada 6, ada 8, ada 10. Para malaikatnya akan mengurut-ngurut, will rub on our body. Jadi dari kakinya ada yang ngurut-ngurut, nanti nyawanya hilang dari kaki sampai dengkul. Urut-urut, nyawanya habis lagi sampai paha. Urut-urut lagi sampai perut. Urut-urut lagi sampai dadanya, sesak napasnya. Udah sesak napasnya, sebentar lagi mati. Kemudian sampai leher. Korkor, bahasa Arab ya korkor, sakaratul maut. Nah, kalau tobat, kalau nyawa udah sampai sini nggak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Tobat seorang hamba diterima selama nyawa belum sampai sini. Kalau udah sampai sini sakaratul maut, Fir'aun aja tobat, apalagi preman kampung. Fir'aun aja tobat. Fir'aun tobat, Pak, tapi nyawa udah sampai sini nggak diterima. Saya bacakan kalau nggak percaya di surah Yunus ayat 90 dan 91. Fir'aun itu tobat. Hatta idza adrakahul gharaq. When the soul of Fir'aun is just come into his throat. Waktu Fir'aun hampir mati, nyawanya sudah sampai leher. Qala, he said. Fir'aun berkata, amantu. As a matter of fact, I do believe in God. Amantu alladzi la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israel. There is no God but Allah, the God that is prayed by Bani Israel, the God of Moses and Harun. Wa ana minal muslimin. Harun is the brother of Moses. Wa ana minal muslimin, dan aku ini orang Islam, kata Fir'aun. Jadi Fir'aun mau mati ngucap la ilaha illallah wa ana minal Apa kata Allah? Qala, Allah berkata, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru tobat. Al-an, now, saiki kowe baru tobat. Sadurunge ngapain kowe? Ngerusak hukum-hukumku. You break my law. Kamu merusak alam semesta. Mematiin orang. Anak perempuan kamu bikin hidup, anak laki-laki kamu sembelih, bayi-bayi, baby-baby, you kill so many babies. Hah? Ditolak, nggak diterima. Tapi Allah kasih satu kelebihan. Fal yauma nunajjika bi banadika litakuna liman khalfaka ayah. Today I will keep your body will be well forever for 1,000 years. I will keep your body be well for 1,000 years. 1,000 years. Litakuna liman khalfaka ayah, to be a remembrance to the people in future that I am powerful to do anything I want. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang seribu sayang, sebagian besar manusia sudah lihat kekuasaanku, sudah lihat badan Fir'aun tidak busuk, tetap juga lalai dari menyembah aku. Orang nggak sholat, pergi ke Mesir, nggak pernah sholat, berfoto di samping Fir'aun, ceklik. Take a photograph in the side of Fir'aun. Pharaoh. Sampai ke Amerika dia bilang, I have gone to Egypt and I see this, the crop of Pharaoh. Ini binatang, ini bajingan tengi, ini ngaku Tuhan, enggak jahat, orang ram-ram. Tapi waktu dia cerita itu dia tetap enggak sembahyang juga. Enggak berubah. Koruptor, banyak uang, korupsi di Indonesia, bawa ke Mesir. Lihat Fir'aun, pulang dari Fir'aun dia foto nih, lihat Fir'aun jahat nih, ini manusia bajingan, nggak tanggung-tanggung nih, jahat. Tapi waktu dia ngomong itu sambil ngerokoknya uang korupsi. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang seribu sayang, manusia udah lihat kekuasaan kami, kata Allah, tetap aja lalai dari mengingati kami.
Fir'aun aja mau tobat, mau mati tobat. Selagi nyawa belum sampai, nanti dipijit pelan-pelan, lepas sampai sini. Ah, kalau udah sampai sini tugas malaikat maut nyabut, cret, dari ubun-ubun nyawa itu dicabut. Mati. Ini cara mati, kita nggak tahu cara yang mana. Kalau kita orang soleh, malaikat maut datang dengan rupa yang kedua ini. Kita diberi salam, assalamualaikum. Kalau kita orang Islam tapi jahat, malaikat maut pakai wajah yang ketiga, yang di belakang kepala ini. Nih. Kita pun kalau marah sama orang, kita nggak pakai yang ini, apalagi pakai yang ini. Ini kan sama orang terhormat, assalamualaikum bu, assalamualaikum pak. Kalau yang ini kawan, sebaya, apa kabar kamu? Udah lama gak ketemu, masya Allah. Tapi kalau sama musuh, ini nggak dipakai, ini yang dipakai. Musuh kita datang, musuh kita lewat sana, pakai yang ini. Kalau kita tarik tambang, lomba tarik tambang, mana pernah pakai yang ini? Pasti pakai yang ini. Malaikat maut datang nyambut nyawa orang jahat pakai yang ini. Oh, takut kita lihatnya. Langsung datang bukan assalamualaikum, langsung ditinju wajahnya. Wa yadribuna wujuhahum wa adbaruhum. Ditinju wajahnya, dipukul punggungnya. Muncrat darah dari hidung dan matanya. Yang keempat, wajah yang keempat yang ada di telapak kakinya. Dia kalau mencabut nyawa orang-orang yang nggak percaya dengan Tuhan, saya jadi sendiri, nggak ada yang jadiin saya. Begitu datang malaikat maut, diinjek. Kayak kita sama musuh kalau marah kan, jatuh, pakai kaki kita. Makanya banyak orang mati sampai kejat-kejat gitu. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan agama. Mati dicabut dengan wajah yang cantik. Itu mati. Kadang-kadang dalam istilah agama, di dalam Quran dan hadis, Allah pakai kata wafat. Wafat, kita juga orang Indonesia pakai wafat. Wafat itu asal arti katanya itu wafat itu sempurna. Kalau bahasa Jawanya paripurna. Sempurna. Orang yang wafat, orang yang sudah sempurna. Apanya sempurna? Ulama kita mengatakan ada 3 yang sempurna pada diri orang yang sudah wafat. Pertama, orang wafat itu sempurna rezekinya. Dimakannya. You have eaten all of your rizq. You have drunk all of your rizq. You have breath. All that is created by Allah for you. Kalau Anda semua sudah ambil rezekimu, ambil semua udah, maka datanglah malaikat maut mencabut nyawa. Itu hadis qudsi ya. Allah berfirman, innallaha annan nafsa la tamut hatta tastakmila rizquha. Adalah nyawa manusia tidak akan dicabut oleh Allah sebelum seluruh rezekinya dimakannya. Jadi kalau ini minum rezeki saya nggak mati sebelum ini habis. Rezeki yang ditetapkan untuk saya mesti saya punya, nggak bisa Bapak ambil. Bapak-bapak bisa mengambil harta milik saya. Perampok kita ditodong, oh give your ring, give your watch, oke semua, kacamata boleh, baju-baju boleh. Yang diambil harta saya, milik saya tidak bisa. Rezeki saya tidak bisa. Harta saya milik saya boleh, tapi rezeki enggak. Kalau rezeki saya pasti saya punya. Biar ikan itu lahir di tengah laut Samudra Pasifik, yang ngambil Antonio, nelayannya nama Antonio Losados. Tapi kalau ditulis namanya Tengku Zulkarnain, itu ikan mesti saya yang makan. Biarpun yang beli Pak Farhad, yang masak Ibu Idrus, yang makan saya, karena udah ditulis nama saya. Antara dua itu, kalau nggak ikannya datangin saya datangin ikannya. Ada satu apel tumbuh di Washington. Apel itu ditulis
for Tengku Zulkarnain. Antara dua aja itu. Kalau nggak saya datang ke Washington ngambil apel itu yang terbang ke Jakarta jumpain saya. You believe it, it is a must, harus. Ini takdir, ini rezeki. Kalau rezeki untuk saya habis, datanglah malaikat maut cabut. Selagi saya masih hidup, ada malaikat yang membagi rezeki untuk kita semua. Siapa namanya? Mikail. Malaikat Mikail, orang Inggris bacanya Michael. Nah, malaikat Michael ini nyari rezeki, yang jauh didekatkan, yang dekat dimasukin, yang jauh, di atas diturunin, yang di bumi dikeluarin untuk saya. Begitu tinggal sedikit, nasi udah nggak ada, roti udah nggak ada, air udah nggak ada, tinggal udara aja 60 sedotan lagi. Wah, malaikat Michael ngadu sama Allah, ya Allah, nih Tengku Zulkarnain kok rezekinya udah habis ya? Di mana-mana nggak ada, tinggal udaranya pun tinggal 40 sedot lagi. Ya memang ukurannya udah sampai situ. Tugasmu selesai. Tugas hari ini tugas malaikat maut nyabut nyawanya. Pas sedotan ke 60 nggak keluar lagi. Nggak keluar lagi. Habis. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita mati kalau rezeki kita sudah habis. Kalau kita masih hidup berarti ada satu hal, rezeki kita belum habis. Jadi jangan kita bilang saya masih hidup karena sehat. Ihi. Yang baru lahir aja mati, mati. Saya masih hidup kan karena saya masih muda, yang baru lahir mati. Saya sehat walafiat. Iya, itu yang pesawat Malaysia sehat semua. Ayo, sehat semua mati. Apa urusannya mati dengan sehat? Saya masih sehat, nggak mungkin mati. Yang sehat mati banyaknya bukan main. Yang sakit nggak mati-mati, nggak kurang-kurang. Ayo, udah 2 tahun di rumah sakit. Makannya aja lewat selang. Serot. Nggak mati-mati. Anaknya udah manggil Ustadz 7. Pak Kiai, apa? Tolong doain bapak saya. Kenapa sih? Udah 2 tahun nggak mati-mati, Pak. Udah 7 Ustadz doain nggak mati-mati, nggak mati. Rezekinya belum habis. Itu satu. Ya. Jadi kalau tanya kenapa kita masih hidup, karena rezeki kita belum habis. Jadi nggak usah takut nggak datang rezeki. Kalau habis rezeki kita mati. Yang kedua, kenapa dibilang wafat itu sempurna? Orang yang mati itu sempurna penglihatan dan pendengarannya. Di hearing ability-nya itu jutaan kali lebih tajam dari pendengaran orang hidup. Penglihatannya, kita nggak tahu what is at the side of this wall. Apa di samping wall, dinding ini kita nggak tahu. Apa di samping dinding itu? Kita nggak bisa lihat. Very limited. Our sight is very limited. Tapi kalau orang yang mati, itu pemandangannya tembus kemana-mana. Dari dalam alam barzah kubur tuh dia bisa lihat anaknya di Los Angeles lagi sholat tuh. Lagi dengar taklim, subhanallah, dia doa itu. Ya Allah, tetaplah anakku dalam hidayah, mati dalam hidayah. Tahu-tahu dilihatnya anaknya di Tegal lagi main judi. Innalillahi. Oh alah anakku, kowe kok main judi nak? Biar aku gede ke kowe dodol tiwul. Oh, dia lihat itu. Kalau kita sholat, kita doa, dia lihat. Itu ditulis di Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu, beramallah kamu, bekerjalah kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan lihat pekerjaanmu yang kau buat. Rasul akan lihat apa yang kau buat. Dan orang beriman pun akan lihat apa yang kamu buat. Terutama bapak ibumu dari dalam kuburnya melihat. Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir memberi 2 hadis. Abu Dawud dan Turmizi. Bahwa orang yang sudah mati di alam kubur, di dalam barzakh. Dia melihat perbuatan anak-anaknya di dunia. Kalau anaknya beramal soleh, mereka berdoa, ya Allah, tetaplah anakku dalam ketaatan, matikan dalam hidayah. Kalau anaknya jahat, dia menangis, dia doa, ya Allah, berhentikan perbuatan jahat anakku, jadikan dia orang soleh, jangan matikan sebelum tobat, sebelum dapat hidayat. Itu doa ibu bapak. Jadi orang yang mati itu sempurna, bisa lihat malaikat.
Malaikat maut datang, assalamualaikum, dia lihat. Dia tanya, kamu siapa? Malaikat maut, ngapain nyambut nyawa? Oh, istrinya di sebelahnya nggak tahu, anaknya di sebelahnya nggak tahu, karena pemandangannya sangat terbatas. Saya tanya ibu-ibu, udah pernah ibu-ibu jumpa malaikat mungkar nakir? Belum ya? Udah dengar suaranya belum? Orang yang sudah mati udah dengar, Bu. Ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Allahu Rabbi." Allah jawab dia, "Tuhanku Allah." Yang ngubur nggak dengar, tapi yang di dalam kubur dengar. Bapak-bapak udah jumpa malaikat maut? Udah jumpa? Have you already met the angel of death? Not yet. Tapi orang yang sudah mati sudah jumpa. Matanya terbatas. Jadi orang mati, mata dan telinganya jauh lebih tajam, sempurna. Sehingga kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, jika kamu masuk ke kuburan, ke kompleks kuburan, buka sendalmu. Karena sesungguhnya bunyi sendalmu itu nyakiti kuping orang yang dikubur itu. Saking kuatnya itu. Kita kan cuma letak-letik. Mereka sakit mendengar. Hadis Sahih Abu Dawud itu. Jadi jangan kita pikir orang ini kesalahan kita mengaji hari ini salah ngaji jadi sesat kita. Kita pikir orang mati udah nggak bisa mendengar lagi, udah nggak bisa melihat. Oh, udah mati kok, wis mati udah di batang, orang iso ngopo-ngopo. Siapa bilang? Orang kita masuk ke kuburan aja disuruh ngasih salam kok. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, insyaallahu bikum lalahikun. Satu hari kami akan nyusul kamu ke situ. Kalau dia budek ngapain ngasih salam? Nengok. Tentu dia dengar. Maka Rasul menyuruh kita memberi salam tuh hadisnya Bukhari Muslim itu. Mereka kita kasih salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Jadi bukan assalamualaikum sama malaikat penjaga kubur. Malaikat penjaga kubur mana ada muslimin muslimat. Emang malaikat ada perempuan? Nggak ada, itu sama orang yang mati itu. Mereka jawab nggak? Jawab Waalaikumsalam. Cuman jawabannya kita nggak dengar. Kalau dengar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, terus ya Waalaikumsalam. Preman aja lari tunggang langgang apalagi kita. Dua, jadi orang mati sudah sempurna pendengaran dan penglihatan. Ketiga, sempurna amalnya. Orang yang sudah mati itu sempurna amalnya. Amal jahatnya berhenti. Dosanya stop. Gak bisa lagi nyeritain orang jelek. Gak bisa lagi mencuri. Gak bisa lagi korupsi. Gak bisa lagi hisap ganja. Gak bisa lagi berbuat dosa, sudah mati. Dosanya berhenti. Tapi pahalanya nggak berhenti. Pahalanya jalan terus. Dia pernah sedekah bangun masjid. Selama masjid itu dipakai sholat, pahalanya mengalir terus. Nah, itu hebatnya. Dia umurnya cuma 50. Sholat cuma dari umur 6 tahun. 50. Jadi 44 tahun dia sholat nggak pernah tinggal. Nanti di hari kiamat, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah mau sempurnakan pahalamu. Dikasih ini kitabmu, Iqra kitabak, read your book. Dia baca buku catatan amal, kaget ya. Loh, ya Allah, kok pahala sholat sampai 300 tahun? Saya umur 50 mati, sholat saya inqata'a, putus, sholat saya udah putus, 50 udah berhenti, kok sekarang ada pahala sholat sampai 300 tahun? Oh, kamu dulu pernah nyumbang bangun masjid di Los Angeles. Oh iya, selama masjid itu masih dipakai sholat sama orang-orang, pahalanya ngalir ke kamu, namanya sedekah jariyah. Subhanallah. Kok 300 tahun berhenti? Ya setelah 300 tahun pecah perang, masjidmu kena bom. Pahalanya berhenti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah mau sempurnakan pahalamu. Kita nggak bisa baca Quran. Seumur hidup buta huruf. Yang mana namanya alif aja nggak tahu kita. Ba kita nggak tahu. Nggak pernah baca Quran. Kita cuma baca Quran kul huwallah aja. Tiba-tiba dibuka catatan amal di hari, loh, kok banyak sekali pahala khatam Quran sampai jutaan.
Bagaimana caranya ini ya Allah, saya nggak bisa baca Quran. Kata Allah, kamu dulu pernah nyumbang bangun madrasah. Madrasah hafal Quran. Oh iya, saya pernah bangun dulu di Medan yang disponsori Tengku Zulkarnain. Masya Allah. Itu muridnya ada 40. Tiap hari baca Quran 6 juz. Nah, jadi setiap 3-4 hari mereka khatam. Pahalanya maka mau mengalir. Sampai 100 tahun. Loh kok 100 tahun kok berhenti? Perang, madrasahnya kena bom. Habis. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dengan matimu Allah mau sempurnakan amalmu. Kita boleh jadi tidak bisa baca Quran, Bu, tapi kita bisa dapat pahala khatam Quran kalau kita sedekahi orang-orang yang pembaca Al-Qur'an. Kita boleh jadi tidak banyak sholat, tapi kita bangun masjid. Semua pahala orang yang sholat situ sama kita. Kita boleh jadi tidak alim, nggak bisa baca kitab Arab gundul, nggak bisa. Tapi kita pernah sedekah di madrasah pesantren-pesantren. Maka seluruh kitab gundul yang dibaca murid-muridnya itu sama kita pahalanya semua. Karena kita membiayainya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dengan matimu kami mau lipat gandakan pahalamu itu, kata Allah. Itulah yang diartikan sempurna itu. Bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu yang mulia. Kalau ditanya, masih adakah hubungan orang yang hidup dengan yang mati? Masih. Tapi katanya putus. Yang putus amalnya bukan hubungannya. Ini yang sering salah ngaji kita. Ayo kita baca hadisnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Coba artikan satu kata. Idza, kalau, mata, sudah mati, have passed away. If the sons of Adam alaihi salam passed away, kalau mereka sudah mati, inqata'a amaluhu, putus, stopped his amal. Yang putus itu amaluhu, amalnya. Kalau kita udah mati, amal kita berhenti, sholat kita berhenti, puasa kita berhenti, zikir kita berhenti, sedekah kita berhenti. Coba udah mati 2 minggu datang kemari sedekah, kalau enggak kabur, Pak Endut pun kabur, nggak berani nerimanya. Yang putus tuh kata Nabi amalnya bukan hubungannya. Kalau hubungannya nggak ada dibilang inqata'a silatuhu, putus hubungannya, enggak. Hubungan kita dengan yang mati itu tetap nyambung sampai dunia kiamat. Buktinya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah wafat belum? Ada hubungan nggak? Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyron. Siapa solawat kepadaku sekali, Allah solawat kepadanya 10. Waktu itu Nabi masih hidup. Siapa solawat kepadaku, kan Nabi masih hidup, Allah solawat sama dia 10 rahmat. Sekarang Nabi sudah wafat, kita solawat sama Nabi, tetap dapat 10 enggak? Kan nggak putus. Kalau kita haram melihat aurat orang hidup, haram toh? Ada perempuan mandi kita lihat, haram nggak? Kalau ada orang mati dimandiin kita intip, berdosa nggak? Sama aja. Lihat aurat orang hidup berdosa, lihat aurat orang mati juga. Kalau kita menceritakan aib orang hidup, berdosa nggak? Kalau kita ceritakan aib orang yang udah mati, berdosa nggak? Sama aja. Kalau kita injek-injek tubuh orang hidup, berdosa nggak? Kalau kita injek-injek jenazah orang mati, berdosa nggak? Sama aja. Kalau kita cincang-cincang orang hidup, berdosa nggak? Kalau kita cincang-cincang jenazah orang mati, berdosa nggak? Sama aja. Apa bedanya? Nggak ada bedanya kok. Cuman dia pindah alam aja, alam barzakh. Nggak ada bedanya antara orang hidup dengan mati. Utang orang hidup wajib dibayar nggak? Utang orang mati wajib dibayar nggak? Sama aja, nggak ada beda. Cuman pindah alam aja. Nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Ini hadis sahih Abu Dawud. Nyawa seorang yang sudah mati itu tergantung di awang-awang, artinya nggak diterima, diridhoi Allah. Tidak diridhoi Allah selama utangnya belum dibayar. Jadi kalau masih ada utang yang mati wajib dibayar. Siapa yang bayar? Keluarganya. Kalau keluarganya nggak bisa bayar, kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya nggak bisa, kawannya nggak bisa, seluruh orang Islam wajib membayar. Ada kawan kita wafat di Los Angeles nih, punya utang 20.000.
kawan saudara-saudaranya nggak bisa bayar, kita kumpul duit semua bayar. Syukur-syukur yang punya piutang mau mengikhlaskan, udah nggak usah bayar, saya ikhlaskan, itu lain. Jadi utang harus bayar. Piutangnya pun kita bayar juga. Kita utang sama si A nih, A sudah mati, apa lunas utang kita? Syukur, alhamdulillah mati, lunas, begitu. Enggak, kita bayar sama siapa? Sama keluarganya, istrinya dan anaknya. Bu, bapak sudah meninggal. Udah meninggal sebulan. Alhamdulillah bu, syukur, alhamdulillah. Kenapa sih pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu kan enggak. Saya bu, terus terang saya punya utang dengan beliau almarhum 10.000. Nah hari ini saya bayar bu utang saya karena beliau sudah wafat. Ibu lah sebagai istri menerimanya. Lunas ya bu, terima kasih ya bu. Begitu. Kalau enggak ditagih di hari kiamat. Jadi enggak putus hubungan. Utang wajib bayar, piutang juga sama orang mati wajib. Nah kalau ada orang mati ninggalin utang 10.000, dibayar sama istrinya lunas enggak? Dibayar sama anaknya lunas enggak? Kalau anaknya istrinya miskin, kawan-kawannya miskin semua, terus ada orang kaya kebetulan lewat ke masjid sholat, ada jenazah. Wah siapa yang mati nih? Yang mati guru kami pak, guru ngaji, guru Quran, anak-anak kami miskin punya utang 10.000, nggak ada yang bayar, kami miskin, semua miskin. Terus orang kaya ini ambil cek, ditulis 20.000. Nah ini pak, tolong bayarin utangnya 10.000, sisa 10.000 kasih istri anaknya, suruh pulang ke Indonesia biar kumpul sama keluarganya. Dibayar, lunas nggak? Yang bayar nggak kenal sama yang mati nggak kenal sama yang bayar, lunas nggak? Lunas. Berarti ada hubungan yang mati dengan yang hidup. Siapa bilang putus? Innamal mu'minuna ikhwah. Allah berfirman dalam Quran, orang beriman itu bersaudara. Paham? Kemudian tentu kita ada kewajiban terhadap orang yang sudah wafat. Pertama kita mandikan, wajib dimandikan. Alhamdulillah Ibu Darmi kemarin dimandikan di Arizona ya. Nah itu wajib, itu fardu kifayah. Kalau nggak dimandikan seluruh Amerika orang Islam berdosa. Fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada 1-2 orang memandikan sudah gugur seluruhnya dosanya. Kedua, kita wajib mengkafaninya dengan kain 3 lapis. Kain tak boleh katun, kainnya harus tidak boleh sutra, harus kain katun saja. Yang ketiga kita wajib mensolatkannya, besok insya Allah kita solatkan. Kemudian yang keempat wajib dikuburkan. Walaupun bayar kuburan, ya apa boleh buat bayar. Kalau dia orang Islam mati nggak bisa bayar kuburan. Di Jakarta sekarang 3 juta, di Bogor 8 juta. Waduh nggak bisa nih, nggak bisa bayar kuburan 8 juta nih. Udah buang ke laut aja, berdosa kita. Bakar aja, bakar dah, abunya masukin kendi dah, nggak boleh. Yang 8 juta itu kita yang bayar, yang hidup. Kewajiban kita menguburkannya. Paham? Kemudian apa? Kita disuruh mendoakan orang yang sudah mati. Quran yang nyuruh itu, surah Al-Hasyr ayat 11. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang yang sudah mati lebih dulu dari kami yang sama-sama beriman. Jadi orang mati suruh doakan, Rabbighfir lana, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ampunkan dosa kami, dosa orang yang sudah mati dari sekarang sampai hari kiamat. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga wasiat-wasiat yang sudah wafat bisa kita laksanakan. Karena sengaja menghindarkan wasiat juga berdosa. Sengaja melanggar wasiat. Ini wasiat anak-anaknya jangan dipotret, jangan dipotret. Jangan kita gatel-gatel potret, nggak boleh. Nah, kalau wasiatnya begitu. Kalau wasiatnya melanggar hukum Allah baru kita nggak laksanakan. Kalau wasiatnya sesuai dengan agama, wajib kita laksanakan. Ya, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada sebuah pengumuman lagi.